kurva parameter. Nah, di sini jika semua titik suatu kurva dapat dituliskan sebagai yaitu di mana himpunan x dan y, di mana x merupakan fungsi dalam t atau ft dan y merupakan fungsi dalam t yaitu gt, di mana t semua elemen kita katakan kurva parameter dan persamaan x yaitu ft serta y sama dengan gt disebut persamaan parameter dari kurva tersebut. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke contohnya. X sama dengan cos t dan y sama dengan sin t. Nah, di sini kan ada fungsi trigonometri. Jadi sini kita pecahkan dulu fungsi trigonometri ini. Dan identitas yang kita ganti dengan x. Jadi di sini t-nya itu 0 pi per 2 pi dan 2 pi. Nah, di sini kita akan mencari nilai x dan y-nya. Kita masukkan terlebih dahulu di mana x cos t. Nah, jadi di sini kita masukkan dulu x cos t-nya sama dengan 1. Jadi terus x cos jadi cos pi per 2 dan cos pi yaitu negatif 1. Ini kan kita tuliskan 1 0 negatif 1 dan 0. Sin dari 0-nya itu yaitu 0 dan pi per 2. Sin dari pi per 2 itu dimasukkan ke rumus itu yaitu 1 dan pi yaitu 0 dan di sini negatif 1. Terus di sini kita masukkan di mana ini sumbu x dan ini adalah sumbu y. Oke, di sini kita masukkan x-nya 1 dan y-nya 0. Jadi di sini dan x-nya 0 dan y-nya 1. Jadi di sini titiknya. Terus di sini x-nya itu negatif 1 dan y-nya itu 0. Jadi di sini. Terus di sini x-nya itu 0 dan y-nya itu negatif 1. Jadi di sini. Nah, jadi di sini kita akan mencari orientasinya itu mengarah kemana. Jadi di sini kita ketahui, jadi di sini dia tuh, jadi t-nya itu 0 dan di sini t-nya itu pi per 2 dan di sini t-nya itu pi dan yang terakhir itu. Nah, jadi arah orientasinya itu dari sini ke sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh berikutnya yaitu x sama dengan akar t dan dimana y-nya sama dengan t min 1. Nah, jadi di sini kita akan mengganti t-nya dengan x pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan t dan y sama dengan x pangkat 2 kurang 1. Nah, jadi di sini kita akan membuat grafiknya itu t, x dan y. Karena di sini akar, jadi kita akan menggunakan 0, 1, 4 dan 9. X dan y-nya. Kita lihat dulu soalnya yang ini. Jadi di sini kita masukkan nilai nolnya yaitu akar dari 0 yaitu 0, akar dari 1 yaitu 1 yaitu 2 dan akar dari 9 yaitu 3.
3. Nah, kita cari nilai Y. Kita lihat di sini Y. Terus kita masukkan nilai nolnya. Jadi 0 dikurang 1 yaitu negatif 1. Terus 1 kita masukkan T-nya 1 dikurang 1 0. Masukkan 4 dikurang 1 yaitu 3 dan 9. Nilai T-nya 9 dikurang 1 yaitu 8. Grafiknya. Oke, di sini kita akan memasukkan nilainya. Di sini x-nya 0, di sini sumbu x dan di sini sumbu y. Kita masukkan nilainya x-nya 0 dan y-nya adalah negatif 1. Berarti di sini negatif 1. Terus di sini x-nya 1 dan y-nya 0, berarti di sini titiknya ini x-nya 1 dan di sini x-nya 2, y-nya negatif 3, berarti ya di sini. Terus x-nya 3 dan y-nya 8. Berarti dia di sini. Jadi kita hubungkan titik-titiknya itu. T 0 dan di sini T 1 dan di sini T-nya 2 dan di sini T-nya 3. Berarti orientasinya itu ke sini berarti. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang pertama tadi. Nah, materi yang kedua ini tentang eliminasi parameter. Tujuannya apa sih mengeliminasi parameter? Nah, jadi tujuan eliminasi parameter ini untuk mengubah sistem parametrik menjadi persamaan dalam bentuk eksplisit antara variabel x dan juga y agar lebih mudah dikenali bentuk grafiknya ataupun kurvanya. Jadi, untuk mengetahui suatu kurva yang dinyatakan dengan persamaan parametrik agar lebih mudah dikenali dengan mengeliminasi parameter. Nah, dengan begitu terlihat persamaan antara kurva dalam suatu persamaan yang mungkin dapat dikenali dengan mudah. Nah, di sini ada tabel eliminasi di dalam eliminasi parameter ini ada tabel yaitu T, X, dan juga Y. Nah, di dalam tabel ini terdapat nilai T-nya itu ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan juga 3. Nah, untuk mencari nilai X dan juga nilai Y, kita perlu memasukkan rumus X. Nah, memasukkan rumus X sendiri ini yaitu dengan T pangkat 2 ditambah dengan 2T. Nilai Y itu yaitu dengan T negatif dikurang 3. Nah, untuk mencari nilai X dan juga Y. Oke, sekarang kita akan mencari nilai X dan juga Y. Berikutnya aja apa itu? Nah, nilai T-nya di sini yang pertama itu ada 2, yang kedua ada 1, yang ketiga ada 0, dan yang keempat ini ada 1, yang kelima ada 2, dan yang keenam ada 3. Nah, untuk mencari nilai X di sini itu rumusnya T pangkat 2 ditambah dengan 2T. Nah, untuk rumus Y di sini T dibilang 3. Nah, kita akan masukkan, kita di sini akan mencari yang pertama itu nilai X. Nah, nilai X yang pertama ini T pangkat 2 ditambah 2T. Nah, nilai T yang pertama itu ada 2 ditambah 2. Nah, di sini min 2-nya pangkat 2. Jadi min 2 dikali min 2 itu sama dengan min 2 dikali. Oke, kita akan lanjut ke contoh.
Di sini kita mendapatkan nilai X-nya itu T pangkat 2 ditambah 2T. Dan ini sama dengan T negatif koma 2. Ini apa ya? Lalu kita akan menuliskan nilai dari soal ini. Nah, soal ini tuliskan kembali T dalam Y, kemudian substitusikan T ke dalam X sehingga diperoleh X sama dengan Y ditambah T kuadrat ditambah 2Y negatif 3 sama dengan Y pangkat 2 ditambah 8Y ditambah 15, ataupun hasilnya itu bisa X ditambah 1 dikurang sama dengan dikurang buka kurung Y ditambah 4 tutup kurung kuadrat. Nah, kurva ini merupakan parabola dengan puncak negatif 1, negatif 4 dalam interval negatif 2 lebih kecil dari Y ditambah 3 lebih kecil dari 3, ataupun negatif 5 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 6. Nah, kita akan substitusikan ini terlebih dahulu. Nilai X-nya itu T pangkat 2 ditambah 2T, sedangkan Y-nya sama dengan T dikurang 3. Nah, intervalnya Oke, kita ekspresikan T dari salah satu persamaan. Kita ambil dari T negatif 3. Jadi di sini Y sama dengan T negatif 3. Kita turunkan nilai Y sama dengan T dikurang 3 ini. Jadi T sama dengan Y plus 3. Nah, substitusikan ke persamaan X. Jadi kita tulis di sini ya, X sama dengan T kuadrat ditambah 2T. X sama dengan Y ditambah 3 kuadrat ditambah 2T ditambah 3. Nah, X sama dengan Y ditambah 3 kuadrat ditambah, ini tidak kita kalikan, kita hanya mengalikan nilai yang sebelah sini saja. Jadi 2 kali Y hasilnya itu 2Y ditambah 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Lalu X sama dengan Y, karena di sini Y-nya kuadrat, jadi kita bikin Y kuadrat ditambah 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Jadi hasilnya 6Y. Ini 6Y ditambah 3 dikali 3 itu 9 ditambah 2Y-nya tetap, jadi 2Y ditambah 6. Lalu di sini X sama dengan Y kuadrat ditambah 6 dikali 2 itu hasilnya 6 ditambah 2 itu hasilnya 8, sedangkan 9 ditambah 6 itu hasilnya 15. Jadi dari X sama dengan T kuadrat ditambah 2T sama dengan T negatif 3 dengan intervalnya negatif 2 lebih kecil dari T lebih kecil dari 3, kita mendapatkan nilai X-nya itu ini. Materi selanjutnya yakni tentang garis singgung persamaan parametrik. Misalkan diberikan persamaan X sama dengan F per T, X sama dengan Ft, dan Y sama dengan GT. Untuk T sama dengan I. Posisi titik yang menjadi titik stasioner dari garis singgung horizontal dapat jadi dengan kita menyelesaikan turunan dari dt sama dengan 0. Dan titik stasioner garis singgung vertikal dapat ditemukan dengan menyelesaikan persamaan dx per dx dt sama dengan 0. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kemiringan garis singgung secara parametris. Menurut teorema yakni
untuk menentukan kemiringan kita menggunakan rumus berikut, yakni Y sama dengan D dx atau D per dt D dt D dt per dx dt. Rumus antara rumus dx dengan rumus ini sama hasilnya. Di sini kita bisa melihat bahwa misal kita dapatkan lagi dy per dt dibagi dengan dx dt. Maka di sini kita bisa melihat bahwa dy dt dikali dengan dt per dx, dan ini kita bisa karena sama pada dx kita lihat maka nilainya adalah dy dx. Jadi rumusnya itu sama. Selanjutnya untuk menentukan perhitungan kita menggunakan turunan kedua. Turunan kedua yakni d kuadrat y per dx kuadrat atau d aksen per dx, atau bisa kita jabarkan lagi menjadi bentuk d aksen per dt d aksen dt per dx dt. Contoh soal, tunjukkan bahwa x sama dengan 5 cos t dan y sama dengan 4 sin t, dan nilai t terletak di antara 0 dan 2 pi. Menyatakan suatu elips. Lalu tentukan kemiringan dan singgung. Serta kecenderungan elips tersebut pada t sama dengan pi per 6. Dari sini kita angka pertama yakni menggunakan rumus persamaan elips, yakni x per a dikuadratkan ditambah dengan y per b dikuadratkan sama dengan 1. Di sini kita mengetahui bahwa cos t sama dengan x per 5 dan sin t sama dengan y per 4. Di sini kita substitusikan nilainya, yakni x per 5 untuk nilai a nya tadi 5 dan dikuadratkan ditambah dengan y per 4 dikuadratkan. Maka nilai ini akan sama dengan cos kuadrat t ditambah sin kuadrat t sama dengan 1. Di sini kita jabarkan lagi bahwa x dikuadratkan maka x kuadrat per 25 yang dikuadratkan ditambah dengan y kuadrat per 16. Hasilnya adalah 1. Di sini kita menentukan persamaan parameterisnya pada apa tuh? Jika nilai x sama dengan 5 cos t, y sama dengan 4 sin t,
dan nilai T berada nilai T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Kita masukkan nilai T, X, dan Y. Jika nilai T-nya adalah 0, maka nilai X-nya adalah 5, di mana cos 0 adalah 1 dan dikali dengan 5, maka nilai X-nya adalah 5. Dan jika T-nya 0, maka nilai Y-nya adalah 0, di mana sin T adalah 0, jika dikali 4 maka sin-nya 0. Dan apabila nilai T-nya adalah pi per 2, maka X-nya 0 dan Y-nya adalah 4. Saat nilai T-nya adalah pi, maka X-nya adalah min 5 dan Y-nya adalah 0. Dan saat nilai T-nya adalah 3, pi per 2. Dem Gus. Langkah selanjutnya, setelah kita menentukan titik X dan Y, langkah selanjutnya yakni menggambar kurvanya, di mana titik pertama yakni 5,0 dan titik ketiga dengan titik 5,0. Di sini kita akan menggambar grafiknya. Yang pertama yakni titik 5,0 berada di sini dan titik 0,4 berada di bagian sini, dan nilai titik min 5,0 berada di bagian sini, dan titik min 4,0 berada di bagian bawah sini, pada S-nya 0 dan Y-nya 4, dan kembali lagi ke titik 5,0. Maka bentuk grafiknya akan menjadi seperti itu, berbentuk elips. Selanjutnya kita akan menentukan kebiningan pada saat T sama dengan pi per 6. Di sini kita akan merumus yang kebiningan tadi yakni sama dengan dy dx atau dy dt dibagi dengan dx dt. Ini tadi kita sudah dapat bahwa nilai jadi tinggal 4 sin T, maka apabila dijumlahkan maka nilainya akan menjadi 4 cos T. Dan selanjutnya kemudian dari nilai X dx dt yakni adalah min 5 sin T, 5 min sin T atau min 5 sin T. Di sini kita bisa ubah lagi bentuknya menjadi 4 per min 5 yang dikeluarkan, jadi min 4 per 5, dan nilai cos bagi sin merupakan nilai dari kotan, maka kita dapat menulisnya menjadi min 4 per 5 kotan T. Setelah itu kita akan mensubstitusikan nilai T-nya sama dengan pi per 6, maka di sini akan menjadi min 4 per 5 kotan pi per 6. Maka di sini akan nilai dari min 4 per 5-nya kita turunkan, dan di sini nilai dari kotan pi per 6 adalah akar 3. Selanjutnya kita akan lakukan kecenderungan pada saat T sama dengan pi per 6. Maka di sini kita menggunakan turunan kedua, di kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan dy aksen per dt
Selanjutnya kita turunan pertama tadi pas min 4 per 5 total. Maka di sini total D. Maka di sini kita akan turunkan lagi, maka hasil dari turunan tersebut akan menjadi min 4 akan menjadi 4 per 5 kosekuen kuadrat T dan dibagi dengan turunan dari dx terhadap T, maka nilainya akan menjadi min 5 sin T. Di sini kita bisa ubah lagi bentuknya, di mana kita mengetahui bahwa sin T sama dengan 1 per kosekuen T. Maka di sini kita ubah bentuknya, maka bentuknya menjadi apa tuh? Ke satu fungsi yang ini, maka nilainya akan berubah menjadi min 4 per ini 5 dikalikan 5 jadi 25 kosekuen sini pangkatnya 1, apabila dikalikan maka pangkatnya akan dijumlahkan, maka di sini kosekuen pangkat 3 T. Setelah ini kita baru mensubstitusikannya kembali ke nilai V per 6, ke nilai X sama dengan V per 6, T sama dengan V per 6. Maka di sini akan menjadi min 4 per 25 kosekuen per 3 dan V per 6, T nya adalah V per 6. Maka di sini akan menjadi min 4 per 5, min 4 per 25 dikalikan kosekuen nilai dari V per 6 adalah kosekuen dari V per 6 adalah 2, maka di sini akan dikalikan dengan 2 pangkat 3 karena di sini pangkat 3, maka hasilnya adalah min 4 per 25 dikalikan dengan 8 sama dengan min 32 per 25.